Makanya ini nanti perlu kita teliti dalam proses pendidikan kita itu. Apakah itu nanti menggunakan kekerasan atau suka sama suka ya. Nah sejauh ini suka sama suka itu tidak ada itu kalau suka sama suka, kecuali dilakukan dengan kekerasan. Itu masuk kategori perkosaan seperti yang dijelaskan Pak Dio tadi. Itu baru bisa dilakukan proses. Apakah ini bisa di IRD? Tentu saja tidak. Karena apa? Itu dari konteks syarat material tadi itu kan sangat meresahkan masyarakat kalau seperti itu. Pasti itu tidak masuk dalam kategori bisa diselesaikan kalau sampai melakukan paksaan. Ya makanya tadi di situ nanti kita harus teliti dulu. Intinya kalau memang di situ ada peristiwa pidana, contoh ya, contoh ini orang yang sudah di bawah umur 21 tahun tapi itu dibawa oleh seseorang ke suatu tempat katakanlah 1 hari 2 hari tanpa seizin orang tua, itu bisa dilakukan proses melarikan perempuan yang belum dewasa juga, walaupun usianya kalau di KUHP itu ukuran dewasa itu di atas 21. Itu kalau di pasal bunyi di pasal 332 itu bisa diproses. Kemudian kalau suka sama suka usia di atas 21 tahun itu juga undang-undang belum ngatur demikian ya. Kemudian yang terakhir tadi yang ditanyakan adalah terkait dengan bagaimana perkembangan terkait perkara yang di Pejotangan. Yang jelas saya belum bisa memberikan keterangan ini karena ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kalau saya buka di sini akan mengaburkan proses penyidikan dari kepolisian. Itu ya, nanti ditunggu aja karena masih dalam proses penyidikan. Yang jelas nanti semua apa yang kita dapatkan di TKP ataupun dari keterangan saksi-saksi nanti kita masukkan dalam berkas. Yang jelas nanti kita limpahkan ke kejaksaan. Nanti dari Pak Dio yang akan melakukan penelitian. Secara gambaran bahwasannya itu kalau orang pingsan tidak berdaya pasalnya 286. Kalau cabul 290. Begitu ya. Karena itu waktu itu kondisi kecelakaan dan dia tidak membawa ke rumah sakit, akhirnya dia mati, kita masukkan 359 juga. Jadi seperti itu. Jadi nanti itu pun nanti pasti akan diteliti oleh beliaunya ini dari pihak kejaksaan. Jadi materi tidak saya sampaikan ke jenengan karena ini masih dalam proses penyidikan ya. Seperti ini. Monggo Mas Dio mau menambahin mungkin. Jadi Mas, pertanyaannya agak saya bingung. Suka sama suka tapi kok lapor. Jadi begini Mas, yang bisa melaporkan keluarganya hanya anak di bawah umur. Karena anak di bawah umur itu walaupun suka sama suka, sama sampai ya Mas. Usianya berapa Mas? 21. Sampai masih muda lah. Pacaran dengan anak SMA yang umurnya 16 tahun. Suka sama suka. Oh kenal lah anak SMK Semaboy atau apa, cantik, ada kenalan apa HP. Terus sampai cium, sampai remas payudaranya. Suka sama suka Mas. Lah itu tapi orang tuanya nggak terima. Masuk Mas sampai Mas, nah, pasal 82 tentang pencabulan. Nah, jadi itu orang tuanya bisa lapor Mas. Orang tuanya bisa lapor. Nah tapi kalau sudah dewasa orang tua nggak bisa, karena sudah tidak dalam kuasa atau nggak bisa dan memiliki kesadaran sendiri. Jenengan pacaran aja sama orang tua apa ya? Ojo arep rondo le. Itu tak laporin polisi ya nggak bisa. Jadi kalau dewasa, jadi kecuali ada lagi Mas. Jadi yang bisa lapor hanya korban. Contohnya di Tulungagung ada salah satu dealer sepeda motor, yaitu bosnya, ya sebenarnya bukan bos ya, junior gitu, dipelonco dulu lah, diajak ke, nah
gitu, itu bisa lapor, bisa jadi hukum juga. Nah, makanya kalau jenengan tanya seperti jenengan tanya ya sama seperti Pak Dar, kalau seperti yang kasus lagi viral ini sudah diteliti dan mungkin kami sependapat dengan Pak Dar banyak sekali. Bukan hanya itu aja, tapi juga kena laka lantas pun juga bisa diterapkan di situ. Karena kan ada kecelakaannya. Nah, makanya Mas hati-hati, apalagi di Tulungagung ini satu Mas. Pesan saya sebelum ini ada sesi akhir nih. Tulungagung ini darurat perguruan. Saya ini dinas di sini 2018 dari jaksa fungsional sampai jadi kepala subseksi pidana umum, perkara perburuan ini tidak ada habisnya dari Pak Polisi. Sampai saya bilang ke Pak Polisi ini kok pengurus gak ada habisnya. Sampai saya ini miris Mas, orang duduk di pinggir jalan gak ada apa-apa, yang terjadi di jembatan Mujang 2 itu didatangi oleh perguruan, bawa celurit dibacok ini Mas. Alisnya hilang, matanya, dagunya hilang separuh. Ini dibacok sini, terus telinganya hilang separuh. Ini kok sampai ini sampai segitunya. Terus nanti kalau sudah ditangkap sama Pak Dar dan anggotanya di dalam penjara, lempus gitu. Oh kalau sudah dibilang, waduh, makanya saya bilang, terus saya tanya, kamu sampai mengantemi membawa bendera ini membela siapa? Membela perguruan saya Pak. Terus saya tanya, kalau sudah masuk di penjara, perguruanmu bela enggak? Sendiri kan menjalani sendiri Mas, menjalani hukuman sendiri ini, yang dibangga-banggakan itu loh. Apa juga bisa yang kamu bela? Loh, Pak, perguruan A itu kurang ajar Pak, semena-mena Pak, mabuk gini-gini, saya harus menegakkan hukum gini-gini Pak. Terus kamu berarti membela benderamu. Terus sekarang kamu di penjara sampai 5 tahun, 4 tahun ini, dibela nggak kamu? Nah, jadi pemahamannya anak muda ini kan emosinya meledak-ledak. Makanya saya bilang, saya ini luar biasa di Tulungagung ini. Perguruannya ini kalau kumpul ribuan, harusnya kalau 2 perguruan, 5 perguruan ini berkumpul jadi satu, bergotong royong, alangkah indahnya. Nah, jadi kalau menurut saya ini pertikaian merasa paling harusnya kita sesama bukan melihat bendera kita, tapi kita harus satu bahwa kita ini Tulungagung, kita ini adem ayem tentrem total